Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik sudah bersempat untuk melihat video ya pembelajaran kita yang ke-12. Kemarin kita sudah bahas tentang pembentukan logam, pembentukan keramik, kemudian pembentukan komposit ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pembentukan plastik begitu. Saya meyakini bahwa adik-adik semua sudah sering melihat dan sudah sering memegang ya material dari plastik. Karena hampir setiap produk yang ada di rumah kita itu pasti ada material plastiknya. Begitu ya. Baiklah, ini saya akan share screen dahulu ya adik-adik semua. Nah, ini ya tentang plastik. Jadi ini saya menggunakan bukunya Syrup Kalpajikan ya. Ini dari tentang pembentukan plastik ya. Di buku tentang Manufacture, Engineering, and Technology ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini bahwa plastik itu berasal dari kata Yunani ya. Plastikos yang berarti mudah untuk dicetak dan mudah untuk dibentuk. Ya. Plastik juga disebut dengan polimer. Begitu. Kenapa disebut dengan polimer? Karena polimer itu merupakan makromolekul yang terdiri dari banyak monomer ya. Kata kuncinya adalah monomer. Monomer itu terikat menjadi suatu rantai molekul yang melalui proses polimerisasi ya. Nama bentuknya adalah monomer, nama prosesnya adalah polimerisasi, kemudian nama produknya adalah polimer ya. Jadi itu ya. Nama molekulnya adalah monomer, nama prosesnya adalah polimerisasi, nama produknya adalah polimer. Atau yang disebut dengan plastikos ya atau plastik. Begitu ya, itu asal katanya. Nah, di sini kita lihat tentang basic struktur ya dari polimer. Basic strukturnya yang pertama adalah ethylene molekul ya, ethylene molekul. Kemudian yang berikutnya adalah polietenil ya, kemudian yang berikutnya adalah molecular structure of polymer, various polymer ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi polymer repeating unitnya ya, di sini ada polietilin, polipropilin, polychloride ya, PVC, ya. Kemudian polyestrin, kemudian PTFE ya, atau Teflon. Nah, perbedaannya apa di sini? Ya, semua menggunakan karbon, ya, menggunakan hidrogen. Kemudian di sini ya CH3 borepelin, yang membedakan itu memang sedikit adalah Teflon ya. Teflon yang sedikit membedakannya ya. Begitu ya kira-kira ya. Bahwa polimer tersebut adalah atom monomer yang dipolimerisasi yang saling berikat ya. Nah, saling berikat itu adalah begini ya, dia saling berikat. Kemudian untuk proses pembentukan plastik sendiri ya, hampir mirip dengan proses pembentukan logam ya. Ada casting ya, pengecoran, kemudian ada mold ya, cetakan, ada di extrude ya. Kemarin masih ingat ya extrude. Kemudian ada join ya, pembentukan sambungan gitu ya. Nah, cuman perbedaannya adalah plastik ini lebih mudah dibentuk ya bila dibandingkan dengan logam. Plastik bisa dicairkan dalam temperatur yang jauh lebih rendah daripada logam. Ya, kalau logam butuh ribuan derajat, kalau plastik butuh ratusan derajat saja, kayak gitu ya. Kemudian penanganan prosesnya lebih mudah dan memerlukan lebih sedikit energi, ya. Kenapa? Karena sedikit energi berarti panas yang dibutuhkan tidak terlalu besar, begitu kira-kira. Kalau panas yang tidak dibutuhkan terlalu besar, berarti apa? Bahan bakar yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Ya, sederhananya begitu. Makanya proses pembuatan produk dari plastik itu sangat
sangat disukai ya oleh industri karena memang mudah dan energi yang dibutuhkan tidak besar bila dibandingkan dengan logam ya. Oke, begitu ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin tanya silakan tulis di kolom komentar ya. Kemudian ini pembentukan plastik ya. Pembentukan plastik, bahan bakunya itu ya. Yang pertama itu ada pellet ya, atau granul, ini bentuknya. Dia merupakan butiran-butiran plastik ya. Kemudian ada juga dari serbuk ya. Serbuk itu ya serbuk ya, seperti tepung begitu. Kemudian ada pewarna plastik ya, memberikan suasana warna yang diinginkan ya, merah, kuning, hijau. Kemudian berikutnya ini adalah jenis-jenis plastik ya. Jenis plastik ini ada disebut dengan PP ya, polipropilin ya. Polipropilin ini biasanya digunakan untuk packaging ya, tekstil, stationery, kemudian part-part plastik ya, food container ya, kemudian web bags gitu ya, ataupun laboratory ataupun automotive komponen ya, and many more ya. Nah, polypropylene ini as commonly recycle produk ya. Jadi itu yang lebih banyak digunakan. Makanya dia mencakup ke banyak hal ya, termasuk part, termasuk tekstil, termasuk packaging ya, otomotif, laboratory komponen dan lain-lain ya. Ini juga cukup di bentuknya apa? Ya bentuknya seperti granul ya atau pellet. Warnanya ya rata-rata putih ya, putih bening ya. Begitu kira-kira. Kemudian saya lanjutkan polyetin ya atau PE. Nah, PE ini ya dibagi menjadi 3 ya. PE ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan high density PE ya. Ini resistant to many different solvent and is white ya. Biasanya dibuat untuk kontainer full tank ya, atau untuk folding tables ya, and chair, storage ya, tempat penyimpanan, kontainer ya, kontainer plastik ya, misalnya contoh untuk wadah minyak goreng begitu ya, wadah bahan kimia begitu ya. Nah, ini termasuk dalam kategori PE yang jenisnya disebut dengan high density ya, high density polyethyl. Dimaksud dengan high density ya densitasnya tinggi ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan LDPE atau low density ya. Ini biasanya digunakan untuk sama ya, manufacturing various container, dispensing bottles ya, glass bottle, tubing ya, plastic bag for computer komponen ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah thermoplastic polimer ya. PE dengan kategori dia thermoplastic polimer. Begitu. Kemudian saya lanjutkan, ini disebut dengan PVC ya. PVC itu ya seperti pipa itu ya deh. Is the third most widely used thermoplastic polymer. Ini setelah polyethylene dan polypropylene ya. Biasanya digunakan untuk flooring ya, and electrical cable insulation. Nah, jadi kabel-kabel kalian itu ya rata-rata digunakan material ini ya, polyphenyl chloride. Dia ada kloridnya di sini ya. Makanya dia tidak digunakan untuk yang seperti PP tadi ya, untuk bahan makanan begitu ya, untuk wadah makanan begitu dan lain-lain ya. Ya, yang paling sering kita lihat ya PVC itu yaitu pipa ya, pipa air. Nah, itu bahannya PVC ya. Begitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Phenolphthalein silikon ya. Nah, silikon ini exposed adalah jenis polimer yang masuk kategori dengan thermoplastic plastik. Ya, silikon itu juga termasuk dalam plastik ya, deh. Kemudian rantai polimernya jenis cross-link structure ya, atau dia cross ya. Cross itu adalah cross ya, cross-link structure ya. Memiliki sifat kekerasan, kekuatan, kekakuan, dan dimensional stability yang lebih baik ya. Memiliki sifat getas atau brittle begitu ya. Kita saya lanjutkan. Nah, ini adalah rantai polimernya ya. Rantai polimer kalau tadi kan ada yang disebut dengan cross ya. Nah, cross link structure ya.
Kalau linear itu dia seperti ini, ya. Jadi berhubungan secara lurus. Kalau dia branch, dia seperti ranting pohon, ya. Kalau dia seperti network, ya, atau jaringan, dia seperti saraf manusia, ya. Nah, yang cross link tadi seperti ini, ya. Schematic illustration polymer chains, ya. Thermoplastic such as acrylic, nylon, polyethylene, polyvinyl chloride have linear structure, ya. Nah, ini dia structure. Jadi ini penjelasannya adalah polyethylene, polyvinyl chloride, ya, PVC. Ini adalah linear structure. Kalau branch structure ini polyethylene, ya. Polyethylene crosslink many rubber, ya, many rubber or elastomer have this structure, ya. Jadi rata-rata yang sifatnya adalah elastisitas, ya, dia menggunakan rantai polimernya, dia disebut dengan crosslink, ya, seperti ini. Begitu. Kemudian network structure, ya, which basically have crosslink except the thermosync plastic, ya. Nah, untuk network ini rata-rata disebut dengan thermoplas, ya, atau termoplastik. Begitu, ya, kira-kira. Kemudian kita lihat di sini adalah perpaduan antara elastik modul, ya, jadi rangkai elastik dengan temperatur, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini kaitannya adalah dia tidak crosslink, ya, atau disebut dengan tabrakan crosslink, ya, antara rubbery, viscous, slippery dengan glassis, ya. Jadi pada saat elastisitas modulnya, ya, log scale-nya dia di atas slippery, dia sudah termasuk dalam kategori glassy, ya. Begitu kira-kira. Nah, temperatur yang dibutuhkan otomatis nanti akan semakin tinggi, ya. Begitu, ya. Kemudian ini adalah bentuk dari kristalitinya, ya. Jadi ini kan termasuk dalam kategori network, ya. Namun crystallicity region polymer, ya. The crystal region, ya, has an orderly arrangement and molecules, ya. Nah, jadi kita disebut dengan crystallized region, ya. Begitu kira-kira. Kemudian ini adalah karakteristik forming and shaping process for plastic and composite material, ya. Jadi ini adalah karakter dari pemrosesan menggunakan teknik forming atau shaping, ya, untuk plastik dan komposit material. Ini kita contohkan adalah di sini ada extrusion, ya. Extrusion ini karakteristiknya dia terus-menerus uniformal, solid or hollow, and complex cross section, ya, high production rate, ya. Jadi memang digunakan untuk produk-produk yang bersifat high production rates, ya. Kemudian injection molding, ya, ini sifatnya adalah kompleks, ya, untuk apa namanya itu produk-produk yang kompleks. Kemudian bisa juga digunakan untuk very high production rates, ya. Kemudian cost tooling, ya, sedikit tool, ya. Kemudian dimensional yang accurate, ya, atau yang akurasinya tinggi, ya. Nah, kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana Pak kita menentukan teknik pembuatan produk tersebut dengan produknya. Nah, ini mungkin bisa dilihat, ya, tentang general karakteristik, ya. Kemudian struktur form molding, ya. Kemudian blow molding. Blow molding itu maksudnya ditiup, ya, ditiup. Nah, ini kemudian rotational molding, thermoforming, ya. Compression molding, transfer molding, ya. Transfer molding tadi, ya, yang di mana itu? Yang di composite, ya. Begitu, ya. Kemudian casting, ya, simple or interaction made with rigid flexible, ya. Nah, gitu. Low production rate, ya, digunakan untuk production yang kuantitinya rendah, ya, atau sedikit. Ini, ya, mungkin bisa dibaca-baca lagi untuk general characteristic of forming, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah forming shaping process for plastic, ya. Ini adalah pelletnya, granular powdernya, ya. Cara membacanya adalah di sini untuk bendanya, ya. Kalau bendanya itu yang bersifat bahan bakunya pellets, granul, dan powder, dia bisa digunakan untuk
Extrusion bisa digunakan untuk injection molding ya, bisa digunakan untuk rotary molding ya. Kemudian kalau sifatnya adalah cair ya atau pasta gitu ya, bisa digunakan untuk reaction, injection molding ya, atau stereolitografi ya. Begitu ya kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, ekstruksi plastik bahan baku berbentuk pellet ya, atau granul maupun serbuk ya. Skru mencampur material, menekannya sepanjang barrel. Campuran material akan dipanaskan di cairan menurut barrel, mulai melting, kemudian masuk ke dalam cetakan. Ya, ini disebut dengan proses ekstruksi. Nah, ini gambarnya ya, schematic illustration of typical screw extruder ya. Jadi ini adalah di dalam mesinnya. Ini mesin extrude ya, mesin extruder. Ya, jadi ini adalah hopper, ini adalah penampung biji plastiknya atau pelletnya tadi. Biji pelletnya tadi ya, kemudian biji pelletnya masuk, kemudian di sini ada biring ya, kayak semacam ulir begitu ya, ulir. Kemudian di sini adalah cooling channel, kemudian ini adalah motor reducernya ya, atau gear reducernya, kemudian ini ada motornya. Kemudian biji plastik masuk ya, biji plastik masuk, kemudian dipanaskan ya, masuk ke melt section ya. Panaskan, kemudian dia melting ya, sedikit mencair begitu, kemudian dia didesak ke depan begitu ya, didesak ke depan, kemudian masuk ke dalam castingnya, apa namanya itu, cetakannya ya, masuk ke dalam cetakannya. Nah begitulah ya, jadi biji plastik masuk, kemudian di melting, kemudian didesak masuk ke dalam cetakan, begitu kira-kira. Ini untuk mesin extruder ya. Kemudian, nah ini secara geometrik ya. Secara geometrik adalah plate ya, inlet masuk, kemudian ke dalam ini adalah tungku pemanasan ya. Kemudian masuk ke dalam cetakan ya, atau disebut dengan die line and seal ya. Begitu kira-kira. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh, adalah extrusion tube-nya ya, atau disebut dengan extrusion tube ya, atau ujung moncong dari alat ekstruksi ya, untuk menekan biji plastik yang sudah melting, kemudian ditekan masuk ke dalam extrusion tube ya. Kemudian kita lanjutkan, tadi ada ekstruksi. Ada lagi yang disebut dengan production plastic and film bags ya. Nah ini ya. Ini terus, nah ini proses, jadi biji plastik masuk ya ke dalam extrude ya. Kemudian dia ditekan dalam spinner ya. Tekan dalam spinner, kemudian dia tarik masuk ke rolling ya. Ya, kemudian didinginkan, kemudian masuk ke dalam pemutarnya ya, atau spinning meltnya ya, kemudian menjadi lembaran begitu kira-kira. Oke, sebelum kita mulai itu coba saya tunjukkan injection molding ya, injection molding. Ya, nah ini injection molding. Kita bisa melihat ya. Nah ini untuk pembuatan kursi ya. Nah, ini jadi alatnya ya. Jadi ini alatnya cukup besar ya. Kemudian ini kursinya ya. Oke. Oke, nah ini ya. Oke, saya stop. Nah, ini ya, ini itu adalah cetakannya ya. Ini adalah cetakannya.
yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, kemudian ini adalah kursi plastiknya ya, yang warna biru ini ya. Begitu. Ini proses pelepasan setelah diinjek ya, dimasukkan cairan plastiknya ya. Nah, ya. Jadi kursinya ya. Ini kursinya. Oke. Ya, mesinnya besar ya. Nah, ini adalah oke, nah ini adalah biji plastiknya tadi ya. Nah, ini adalah biji plastiknya ya. Nah, ini adalah granulnya, biji plastiknya. Nah, ini kan ada sisa-sisa ya ini ya. Ya, ini nanti dibersihkan secara manual ya. Karena disinilah tempat memasukkan cairan plastiknya ya. Di sini tempat memasukkan cairan plastiknya. Ini nanti akan dibersihkan secara manual. Nah, itu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Kita contoh yang lain. Ini pembuatan. Oh, ini ya, ini disebut dengan blow molding ya. Disebut dengan blow molding, bukan yang ini ya. Ini pembuatan pir ya. Nah, ini contohnya adalah plastic injection molding ya. Ini secara animasinya dia. Nah, ini alatnya. Nah, ya. Ini adalah yang hijau ini adalah cairan plastik ya. Kemudian ini adalah skrunya. Skrunya ini adalah penekan cairan plastik untuk masuk ke dalam cetakan. Plastic products. The principle is simple. Inject the melted plastic material to a mold cavity. Let it cool, and then solidify it into the same shape as the contour of the cavity. The process involves three main parts: injection machine, plastic injection mold, and the plastic pellets. Tempat plastiknya. Plastic pellets in the hopper are filled into the barrel. Then the screw masuk ke transports hopper, the pellets kemudian ditekan ya. wrapping around the barrel or on the plastic pellets. Skrunya berputar, kemudian dipanaskan, plastiknya mencair ya. Kemudian ditekan ke dalam cetakan. Sederhananya begitu sih. Ya. Jadi sederhananya begitu untuk ke dalam cetakan ya. Begitu adik-adik kira-kira. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Ini ya. Kemudian injection molding prinsipnya sama tadi ya dengan hot chamber ya. Kemudian bahan bakunya merupakan pellet atau granul. Tekanan yang diperlukan itu adalah sekitar 70 MPa sampai 200 MPa ya. Atau sekitar 10.000 sampai 30.000 PSI. Skemanya bisa dilihat di figur 19.7. Oke, nah ini ya injection molding. Jadi tadi ada biji plastik, kemudian masuk ke dalam skru,
Di dalam skru ini dipanaskan, kemudian dia mencair, kemudian ditekan ke dalam cetakan, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini ya. Jadi masuk dulu in front screw bushing, pressure ya. Kemudian masuk ke dalam skru, ya, polimer, melting, kemudian masuk ke dalam cetakan. Ya, kemudian dari cetakan ini dikeluarkan, ya, ini produknya. Nah, produknya macam-macam ya, bisa untuk peralatan komputer, peralatan meja, kursi ya, ataupun peralatan-peralatan yang lainnya ya. Ini ya. Kemudian untuk moldingnya ya, moldingnya bisa didesain sesuai dengan produknya ya. Moldingnya itu terdiri dari cupnya bagian atas atau dragnya bagian bawah ya. Kemudian dibuat semacam sprue ya. Sprue ini adalah tempat memasukkan cairan plastiknya ya. Kemudian sini ada jalur ya atau main runner-nya, jalur masuk plastik ke bagian produknya. Kemudian ini adalah produknya ya. Begitu. Nah, bentuknya bisa begini atau disesuaikan dengan produknya masing-masing ya. Untuk cetakannya. Nih ya. Cetakan sprue plate, hot plate ya, sama saja ya, bisa two plate mold atau three plate atau hot runner mold. Jadi untuk cetakannya ini bisa 2 gitu ya, bisa 3, bisa 4 ya. Jadi disesuaikan saja dengan bentuk dari geometris produknya. Nih contohnya. Ya. Oke. Ini alatnya tadi ya, tadi kita sudah lihat ya, alat injection moldingnya gede ya. Gitu. Ini tempat masukannya, peliji plastik, ini barrelnya, ini tempat moving die-nya ya, atau tempat bergerak untuk cetakannya. Gitu. Ini motornya. Gitu. Kemudian reaction injection molding process, karena dalam prosesnya bahan plastik dicampur dan direaksikan dengan 2 atau lebih reactive fold ya, sehingga terjadi reaksi kimia secara cepat di dalam cetakan. Nah, jadi RIM ini, reaction injection molding ini adalah menambahkan cairan ya, sehingga cairan tersebut melakukan proses reaksi kimia di dalam cetakan ya. Jadi sederhananya begitu. Jadi kita mereaksikan plastiknya tadi dengan cairan kimia ya, sehingga bereaksi kimia di dalam cetakan. Hasilnya berupa thermostat, kemudian pembuatannya adalah fender bumper ya, fender mobil ya, bumper mobil gitu, insulator thermal gitu ya, tempat kulkas dan lain-lain ya. Gitu. Coba kita lihat rim ini ya. Jadi rim itu yang pertama kali itu adalah heat exchanger ya. Kemudian masuk, kemudian dipompakan ya. Dari pompa itu masuk ke dalam mold ya. Nah, kemudian di heat exchanger ini adalah bagian plastiknya kemudian dicampur di dalam mold ini ya. Jadi ada 2 terpisah. Yang pertama heat exchanger untuk larutan kimianya, kemudian untuk plastiknya. Yang sebelah kiri untuk plastiknya. Kemudian kita masuk ke blow molding ya. Blow molding itu di blow ya. Coba kita lihat gambarnya dahulu, videonya ya. Blow molding. Kita lihat blow molding. Blow molding itu di blub gitu ya. Ditiup. Ini ya. Blow molding processes are the most popular methods used to produce hollow products out of thermoplastic materials. Nah, ini ya. Jadi tadi plastik yang sudah dipanaskan ya, tetapi tidak mencair begitu. Jadi dia masih sifatnya apa ya, bahasanya itu setengah padat dan setengah cair ya mungkin ya.
ya. Kemudian turun gitu ke bawah. Blow molding evolved from the ancient art of glass blowing. Sama Today, kayak gelas it ya. is a leading plastic manufacturing process because of the wide range of plastic resins that can be blow molded and the many possible methods of blow molding. Kemudian ditiup. Blow molded parts range in size from the very small to extremely large parts. Bottles and containers are the most common blow molded products, but other items such as highway barrels, automotive ini blow molding ya. Coba kita lihat. Ini ya mesinnya ya, gede ya. Wah, ini mesinnya deh. Besar mesinnya ya. Ini untuk pembuat jerigen ya, atau wadah air. Nah, ini tempat untuk masukin peletnya. Ini motornya ya. Ini skrunya. Nah, ini ya. Nah, ini plastik yang sudah dipanaskan ya, kemudian diturunkan ke bawah. Nah, kemudian ini cetakannya, habis itu ditiup. Blup gitu ya. Dia mengembang. Ya, kemudian ditiup. Nah, ini yang di bawah itu tadi alat tiupnya. Ini produknya ya, udah jadi ya. Nah, ini ya, jerigen ya. Ini alat tiupnya. Dan dipotong. Itu ya, blow molding ya. Jadi sederhananya adalah biji plastik ya, kemudian dipanaskan ya, kemudian masuk ke dalam cetakan. Pas di dalam cetakan dia ditiup ya menggunakan udara atau dipompa. Nah, pada saat dia dipompa, otomatis plastik tersebut akan mengikuti geometris dari cetakannya ya, begitu ya. Umumnya digunakan untuk produk aksimetris yang besar ya, misalnya tangki air, tandon, bahan baku berupa serbuk plastik ya. Mold yang sudah berisi serbuk plastik diputar, diberi campuran zat kimia dan dipanaskan di dalam oven sehingga campuran mencair, kemudian ditiup ya sesuai yang diinginkan. Ini disebut dengan rotation mold. Rotation mold itu sederhananya adalah dia diputar ya, diputar. Kemudian thermotherming proses ya. Ini thermotherming ini untuk composite ya. Jadi ini adalah pemanas ya. Kemudian ini adalah cetakan, kemudian ini adalah baji plastiknya, kemudian dipanasi, kemudian ditekan ya. Nah, pada saat ditekan itu otomatis dia akan membentuk dari cetakan. Nah, yang kuning ini adalah produknya. Ya, begitu. Ini kemudian liquid plastik ya. Liquid plastik ini adalah cairan, kemudian didinginkan ya. Dan berikutnya ada lagi disebut dengan cleansing ya. Cleansing ini adalah penitisan ya lembaran plastik. Ini untuk produk-produknya, komponen. Reinforcing itu adalah composite ya. Composite plastik ya.
Ini. Jadi prinsipnya itu sama seperti dengan composite ya. Jadi tidak saya akan jelaskan. Karena di segmen composite sudah saya jelaskan mengenai reinforcing. Oke, jadi itu saja dulu. Tadi ada extrusion, ada injection molding, ada blow molding ya. Kemudian ada transfer film gitu. Jadi adik-adik tadi bisa melihat ya tentang teknologi pembuatan plastik ya menggunakan tekniknya ya. Dan tadi saya juga sudah tunjukkan beberapa video ya mengenai teknik pembuatan produk dari bahan plastik. Tadi bahannya juga ada polietil, polipelin ya, kemudian PVC ya dan lain-lain. Baiklah adik-adik semua, jangan lupa saya minta adik-adik membuat ringkasannya ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian nanti dikumpulkan di dalam tugas di Google Classroom. Begitu ya adik-adik semua ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan siang hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.